Halo semuanya, bertemu lagi di video pembelajaran jaringan komputer. Di video kali ini kita akan belajar terkait OSI dan TCP/IP layer. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan model referensi OSI dan TCP/IP layer. Yang kedua, menjelaskan peranan OSI dan TCP/IP layer. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi masing-masing layer. Pendahuluan. OSI layer mempunyai 7 lapisan, yakni application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP hanya mempunyai 4 lapisan, yakni application, transport, network, dan physical layer. OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori yang dimiliki. Sedangkan pada TCP/IP layer mengembangkan modelnya setelah melewati tahap-tahap dan telah diimplementasikan. Application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Adapun protokolnya yakni HTTP, SSH, POP3, SMTP, dan Telnet. Presentation layer. Presentation layer bertugas menentukan format dan melakukan enkripsi data. Ketika melakukan request halaman web, datanya akan dibentuk dalam format HTTP request dan dienkripsi menjadi HTTPS. Adapun protokolnya yakni HTTPS. Session layer. Session layer mendefinisikan bagaimana komunikasi dimulai, dikontrol, dan dihentikan. Pada session layer bertugas menjaga masing-masing koneksi supaya tetap terhubung dan data yang masuk tidak tertukar, meskipun protokolnya sama dan masuknya juga bersamaan. Transport layer. Transport layer bertugas melakukan pengalamatan dan melakukan routing. Jika dianalogikan bahwa layer ini menentukan kemana data yang dibawa akan dikirim dengan proses yang namanya routing. Terdapat banyak routing protokol seperti RIP, OSPF, EIGRP, dan lain-lain, yang masing-masing punya cara tersendiri dalam menentukan jalur mana yang akan dilewati. Adapun protokolnya yakni Internet Protocol. Network layer. Network layer bertugas untuk menyediakan koneksi reliable dan unreliable. Reliable artinya koneksinya membutuhkan acknowledgement, sedangkan unreliable tidak memerlukan acknowledgement. Perangkat pada network layer yakni router. Adapun protokolnya yakni TCP dan UDP. Data link layer. Data link layer bertugas menentukan aturan ketika perangkat pengirim data melalui media. Aturan tersebut biasanya berupa enkapsulasi. Perangkat layer 2 adalah perangkat yang menghubungkan perangkat dengan media transmisi. Contohnya switch, bridge, dan NIC. Adapun protokolnya yakni HDLC, PPP, dan frame relay. Physical layer. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Pada layer ini, data yang ditransmisikan dalam bentuk bit. Adapun protokolnya yakni Ethernet.
Demikian video pembelajaran di pertemuan kedua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.